Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor dan tim Panitia Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, nama saya Bimi Maghribi. Saya adalah dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis, STIE Ekuitas, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti proses sertifikasi ini. Video pengajaran ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari pemenuhan dokumen PDP, PPD, UKT, PT. Saya berharap apa yang disampaikan memberikan gambaran tentang komitmen saya dalam menjalankan proses pembelajaran yang bermakna dan profesional pada capaian pembelajaran mahasiswa. Metode dalam pengajaran ini adalah memberikan mahasiswa pengenalan terhadap fraud dan investigasi, juga memberikan gambaran terkait dengan kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan seputar kejahatan keuangan. Ada juga metode yang digunakan dalam proses belajar ini adalah dengan menggunakan studi kasus, small discussion group, dan yang kedua adalah tutorial. Harapan saya terkait dengan mahasiswa adalah satu, memiliki kecerdasan untuk berpikir kritis, kemampuan dalam pengambilan keputusan terhadap bukti audit, dan ketiga, memiliki pemahaman luas terkait dengan materi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui menganalisis masalah-masalah mengenai fraud dalam perusahaan dan kelembagaan pemerintah. Kedua, mampu juga mengidentifikasi masalah-masalah mengenai tatanan kelembagaan, sehingga mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasi serta menunjukkan profil pelaku, korban, dan perbuatan fraud. Capaian pembelajaran lulusan adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit berdasarkan bukti audit atas laporan keuangan. Adapun buku sebagai referensi utama sehubungan dengan mata kuliah ini adalah yang pertama, buku Singleton dengan buku judul Fraud Auditing dan Forensic Accounting. Yang kedua adalah buku dari Tuan Anak Kota dengan judul buku Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Adapun bobot penilaian yang saya berikan terhadap mata kuliah ini adalah UAS sebagai ujian akhir semester sebesar 25%, UTS ujian tengah semester sebesar 25%, keaktifan 20%, tugas 20%, dan kehadiran sebesar 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Selamat pagi rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan dalam topik sesi mata kuliah audit forensik dan investigasi. Izinkan untuk pagi hari ini kita mulai mensyukuri pagi hari ini pertemuan untuk perkuliahan ini. Kita mulai dengan membaca doa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan mulai sesi perkuliahan sesi kedua untuk pembahasan model fraud Pentagon. Jadi rekan-rekan, sesi hari ini juga akan membuka sesi tutorial. Kedua adalah small discussion group dan diskusi kasus yang akan dibahas pada sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai materi pada sesi hari ini, kita bahas dulu yang pertemuan sebelumnya. Audit forensik adalah audit berkepentingan terhadap sengketa di dalam pengadilan. Jadi audit yang memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk nanti dihadirkan dalam pengadilan. Nah, seperti yang dibahas dalam materi sebelumnya, kita
kita membahas terkait dengan sejarah audit forensik, di mana dulu dipopulerkan dengan novel dari Skotlandia. Kita sebut novelnya Sherlock Holmes. Novel ini yang menginspirasi masyarakat Eropa terkait keilmuan forensik yang terus berkembang untuk kebutuhan pembuktian alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, mulai dari sana berkembang profesi forensik, yaitu detektif swasta, detektif pemerintah, untuk membuktikan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga melindungi hak-hak dari korban terkait dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, berkembangnya waktu di abad itu, abad 19, audit forensik itu melibatkan keilmuan lain selain daripada keilmuan hukum untuk bisa membuktikan tindakan kejahatan, seperti halnya ilmu kedokteran. Jadi kalau ilmu kedokteran, pembuktian terhadap alat medis, bagaimana seseorang itu dapat terbunuh dalam kegiatan kejadian yang dilakukan oleh tersangka. Ada juga pembuktian dalam akuntansi, bagaimana ilmuwan ekonomi akuntansi bisa membuktikan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan kejahatan keuangan, pencucian uang, korupsi, dan seterusnya. Nah, semakin kesini semakin berkembang bagaimana melibatkan kegiatan ilmuwan lain untuk bisa membuktikan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, kalau kalian pernah mendengar bagaimana sejarah kita, kalian mungkin pernah mendengar cerita Al Capone, sudah? Nah, ini adalah kejahatan internasional yang dilakukan di Amerika, di mana suatu gangster mafia. Sebetulnya cerita Al Capone itu menginspirasi banyak film, banyak cerita. Jadi kalau kalian pernah menonton film Mafia atau Godfather, dia menceritakan jalan hidupnya Al Capone ini. Jadi Al Capone ini adalah keturunan Italia yang bermigrasi ke Amerika untuk mencari nafkah di sana sekeluarga, dan ini adalah keturunan keduanya Al Capone. Dia dalam kasus ini divonis penjara. Namun divonis penjaranya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara majornya. Kejahatan yang dilakukan sebetulnya Al Capone adalah mulai dari pencucian uang, mulai dari penggelapan pajak, mulai dari pemerasan, pembunuhan, penyiksaan, peredaran minuman keras, dan penggunaan alat senapan secara ilegal. Nah, atas banyaknya kejahatan di Amerika itu yang dilakukan oleh gangster ini, tidak terbukti bersalah di dalam pengadilan. Namun yang terbukti pengadilan untuk bisa menjerumuskan dia dalam penjara adalah dalam kasus pencucian uang dan penggelapan pajak yang dilakukan olehnya. Nah, ini juga melibatkan audit forensik di bidang akuntansi keuangan untuk bisa membuktikan bagaimana langkah dia untuk bisa melakukan pencucian uang dan melakukan penggelapan pajak. Nah, kita mulai bagaimana sih seseorang itu pada akhirnya terpicu untuk melakukan kegiatan kejahatan. Sebetulnya kalau kita mempelajari beberapa teori akademis, itu ada beberapa faktor yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Kita sebut teori ini adalah Broad Pentagon Theory. Pentagon itu artinya ada 5 siku ya, 5 siku. Yang sebelumnya, tahun sebelumnya itu kita mengenalnya 3 faktor triangle, terus berkembang lagi jadi 4 faktor. Nah, sekarang jadi 5 faktor pentagon. Nah, pentagon itu 5 faktor yang berkembang. Ada seseorang untuk menjadi motivasi untuk melakukan tindakan kejahatan. Yang pertama adalah tindakan adanya motivasi, opportunity. Jadi kesempatan motivasi itu sama halnya dengan pressure. Ada beberapa teori mengatakan motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan sama dengan memberikan tekanan. Jadi ada 2 hal seseorang untuk bisa melakukannya. Kalau tidak bisa menjadi motivasi, ya ada
tekanan untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi kalau seseorang termotivasi terkait dengan menghimpun kekayaan yang banyak untuk menjadi seorang kaya, maka seseorang bisa melakukan tindakan pencurian, korupsi gitu ya, jika kesempatan itu ada. Bisa juga dia dalam tekanan karena tidak memiliki kesempatan pilihan lain untuk melakukan tindakan kejahatan. Jika tindakan kejahatan itu adalah suatu pilihan terpaksa, nah itu adalah pressure, tekanan. Jadi kita akan memadankan antara motif dengan pressure dengan padanan di faktor yang sama. Jadi bisa dibayangkan kalau kejahatan itu terjadi karena tindakan yang disengaja, bukan tindakan yang tidak disengaja. Mungkin kita akan membedakan mana yang disengaja, mana yang tidak. Kalau yang kita sengaja, itu fraud, tindakan yang disengaja, ada motifnya, ada tekanannya di sana. Tapi ada yang kejahatannya itu tidak disengaja. Kita sebutnya bukan fraud, kita sebutnya adalah kecelakaan, coincident atau kebetulan, kecelakaan atau accident. Nah itu yang membedakan antara fraud dengan error ya, error. Jadi kalau error itu memang tidak ada kesengajaan, kesalahan yang perlu dilakukan, error tentunya memang ada korbannya. Tapi kalau fraud, ada tindakan sengaja yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan motif dari keuntungan tadi, atau ada tekanan dari pihak lain. Kita bicara yang faktor pertama adalah motivasi dan tekanan. Yang kedua adalah terkait dengan opportunity. Jadi setiap orang itu memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi kesempatan itu diberikan oleh korban, kesempatan itu memang disedia oleh lingkungan, sehingga ketika lingkungan atau korban yang memberikan kesempatan itu, maka tersangka mungkin saja melakukan tindakan kejahatan kepada korban. Nah, tidak hanya terhadap tindakan kejahatan pidana, semua tindakan fraud itu memiliki dampak korban dan beberapa nilai yang harus dihitung terkait dengan kerugian yang dialami oleh korban. Demikian materi yang disampaikan. Kiranya ada yang ditanyakan, silakan. Bapak izin bertanya, bagaimana auditor itu menentukan adanya indikator risiko kecurangan di dalam perusahaan? Oke, baik. Terima kasih peserta yang bertanya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan pertama dulu terkait yang menentukan faktor-faktor indikator terhadap kejahatan. Tadi kita menjelaskan fraud pentagon. Kita menjelaskan bagaimana faktor pertama adalah motivasi, tekanan. Kedua adalah peluang, adanya opportunity yang tidak ada rasionalisasi, pendekatan bagaimana seseorang memiliki pembenaran atas kejahatan yang dimiliki oleh dia terkait dengan tindakan fraud yang dilakukan. Yang keempat ada kompetensi, ya, kewenangan, kompetensi, kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatan. Dimensinya sekarang semakin luas sehingga seseorang untuk melakukan kejahatan pun perlu skill. Baru yang terkait yang kelima adalah arogansi. 5 faktor tadi melengkapi terkait dengan fraud pentagon teroris. Ada juga penentu terkait dengan indikatornya, bisa pendekatan terhadap pengendalian internal. Seseorang juga bisa melakukan pengendalian internal untuk bisa mengetahui dampak opportunity terkait dengan kejahatan yang mungkin akan terjadi. Makanya di pengendalian internal control itu pada akhirnya adalah menguji bagaimana titik-titik yang mungkin berpotensi terjadinya kesalahan, baik error ataupun fraud yang mungkin akan terjadi di masa depan. Sehingga seseorang yang menerapkan pengendalian internal yang baik itu tentunya dapat mengetahui potensi-potensi apa saja yang berpeluang terkait dengan kejahatan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Yang ketiga juga bisa dalam pendekatan riwayat kejahatan sebelumnya. Oleh karena itu, riwayat hidup seseorang itu menentukan bagaimana pendekatan masyarakat, lingkungannya akan melihat seseorang itu di masa depan. Jadi mungkin saja kejahatan itu akan dilakukan terjadi lagi di masa depan. Bisa saja seseorang itu melakukan tindakan lagi kejahatan itu sesuai apa yang dia lakukan di masa lalu. Seseorang kejahatan misalkan kejahatan pencucian uang terhadap
terhadap perusahaan A juga akan melakukan kejadian lagi di perusahaan B. Demikian hal itu dilakukan sehingga riwayat kejahatan perlu dipelajari bagi seseorang, perusahaan atau lingkungannya untuk mengenal seseorang itu dengan baik. Baru yang keempat yaitu melihat dari tanda-tanda indikator-indikator perilaku yang mungkin tidak baik terhadap lawan lingkungannya. Kita sebutnya red flag. Red flag itu adalah catatan merah yang mungkin kita labelkan terhadap seseorang yang mungkin akan melakukan tindakan kejahatan. Baik, ada lagi mungkin peserta yang ingin bertanya, silakan. Misalkan ada auditor yang menemukan kasus fraud yang melibatkan senior manajemen, di mana investigasi yang benarnya tanpa harus mengesampingkan independensi dan objektivitasnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan peserta yang kedua terkait pertanyaan yaitu bagaimana jika manajemen itu terlibat dalam tindakan fraud dan bagaimana untuk melakukan investigasi jika manajemennya melakukan tindakan kejahatan. Yang pertama adalah pihak perusahaan atau lingkungannya harus bisa menetapkan otoritas yang tepat terkait dengan proses penyidikan. Bisa melibatkan otoritas itu fungsi pengawasan atau pengendalian. Perusahaan itu punya otoritas sendiri terkait dengan pengawasan lingkungannya. Sebut saja ada satuan pengendalian internal atau satuan auditor internal. Nah, itu bisa difungsikan untuk kolaborasi, untuk otorisasi yang berwenang karena mereka memiliki fungsi pengawasan. Atau dalam perusahaan juga melibatkan komisaris yang memiliki fungsi pengawasan. Nah, otoritas yang berwenang ini harus dilibatkan terkait manajemen yang melakukan tindakan kejahatan. Kalau dia eksternal itu ada misalkan ada OJK, dulu ada Bapepam atau Bank Indonesia terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh manajemennya, sehingga tindak lanjut terkait dengan pengelolaannya, pembuktian kejahatannya bisa dilakukan dalam proses berkelanjutan. Yang kedua adalah mengamankan dokumentasi dan data-data yang aman, sehingga mungkin saja data dan dokumentasi yang terjadi itu adalah melibatkan dari alat bukti kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Oleh karena itu pengamanan terhadap alat bukti itu dilakukan untuk bisa mencari, menggali bukti-bukti terkait tindakan yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Nah, barulah yang ketiga, mungkin saja ketika data sudah diamankan, proses identifikasi sudah dilakukan, maka menyiapkan tim untuk melakukan investigasi yang independen dan objektif, bisa dari pihak luar atau pihak internal. Tadi kita sebut ada auditor internal. Baru yang ketiga, ketika sudah ada pengumpulan bukti-bukti yang mendukung tindakan kejahatan yang dilakukan, sudah memenuhi bukti hukum, maka disiapkanlah tim untuk maju ke ranah sengketa. Maka jika diperlukan terkait proses pidana terhadap manajemen yang melakukan tindakan, bisa masuk kepada pengadilan untuk tindakan pidana. Baik, kita masuk ke sesi small discussion group. Saya akan bagi peserta kelas ini menjadi 2 kelompok, sehingga nanti kita akan berdiskusi mengenai kasus-kasus yang terjadi terkait dengan pokok materi pada hari ini. Oh iya, jadi kayak kasusnya Bank BJB yang dari tahun 2021 sampai 2023 yang dia tuh biaya belanja promosinya sampai dengan 409 miliar. Gokil. Iya, gede banget. Tapi kalau nggak salah ya, lihat dari berita tuh BPK tuh menemukan selisih harga tuh 28 miliar itu dari tahun bulan Maret kalau nggak salah 2024 BJB itu. Maret 2024 Ya, kalau nggak salah. oh pantesan kemarin itu bulan Februari di 2025 KPK itu menerbitkan surat perintah penyidikan untuk kasus itu tuh di bulan Februarinya. Oh, udah kita ini ya, makanya waktu itu rumahnya di luar negeri digeledah sama KPK kalau misalnya tanggal 10 Maret. Oh iya, tanggal 13 Maret 2022 KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Apa di Bandung salah satunya? Kayaknya Yang kalian tahu nggak sih kalau sekarang tuh ada kasus fraud yang lagi naik daun, kasus Pertamina itu. Homokrus ya? Iya betul.
menurut kalian siapa sih yang ikut terlibat dalam kasus ini? Ini sih yang perusahaan yang pembina dari distribusi BBM-nya. Pakainya ada kalau salah namanya. Jadi kita tuh mengopos secara sistematis itu, tapi ini ada umumnya sih. Iya nggak sih, selain dari anak perusahaan kemungkinan besar tuh pasti ada oknum internal atau dari mafia gitu yang terlibat di kasus ini. Setahu aku sih ada mafianya, jadi mereka tuh kayak nyambungin BBM biar si Pertamax tuh setara jadi Pertalite. Nah dari memanfaatkan keuntungan itu mereka bisa dapat keuntungan pribadi itu loh. Yang juga misalkan pada dirugikan yang banyak, saya tanggung jawab siapa ya? Nah, setahu aku yang bertanggung jawab di kasus ini itu ada pemerintah yang pertama pastinya, sama yang kedua ada regulator energi. Regulator energi itu kayak BPH Migas sama Kejaksaan Agung. Mereka ini di sini mengawasi pendistribusian BBM. Terus peran mereka di kasus ini juga mereka memperketat regulasi supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Soalnya berulang banget kan. Kemudian hari ini bisa disampaikan pada sesi materi. Harapan saya untuk kalian bisa memahami dalam sesi hari ini, tentunya bisa memberikan gambaran pembelajaran terkait dengan audit forensik dan investigasi. Jangan lupa untuk bisa nanti menyelesaikan tugas yang saya berikan pada pagi hari ini, nanti akan dikumpulkan minggu depan. Ada juga bobot nilai yang saya akan berikan terkait dengan mata kuliah ini, 25% untuk ujian akhir semester, 25% untuk ujian tengah semester, 10% untuk kehadiran, 15% untuk tugas, 15% untuk keaktifan. Jadi 10%, 15% untuk tugas, kiranya kalian bisa menyelesaikan tugas itu secara tepat waktu dan berkualitas. Saya Din pamit, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian mata kuliah yang bisa dipaparkan dalam video kali ini, agar dapat bisa memberikan gambaran terkait dengan pembelajaran terhadap mata kuliah, dan saya akan terus berupaya untuk dapat bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, interaktif, dan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa terkait pembelajaran tersebut, dalam tujuan untuk semangat dalam tridharma perguruan tinggi. Kepada Bapak dan Ibu Asesor serta tim panitia sertifikasi dosen, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi besar saya atas jalannya proses penilaian ini. Semoga video saya dapat memberikan gambaran utuh terkait dengan micro teaching ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.